Ini malam hari ini kita akan membahas tentang market goyang, peluang datang, sektor potensialnya apa aja. Mungkin kita mulai dengan kondisi ISG yang sedang down, sedang lagi sakit, sedang meriang ya kalau kata Pak Peter, sedang demam. Dan mungkin kita juga mulai itu pembahasan. Kenapa? Demam parah. Demam parah. Semoga cepat sembuh kalau gitu ya. Iya. Demam panasnya tinggi. Demam panas tinggi. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena kondisi global ya. Kita mau bahas dulu dari kondisi global sendiri. Gimana nih Pak? Terkait mungkin kebijakan dengan Trump, mungkin juga pencapaian ATH pada emas gitu ya. Mungkin ada terkait juga dengan isu damai Rusia-Ukraine gitu. Kondisi global seperti apa nih Pak? Oke. Jadi kalau kita lihat kondisi ISG selama 1 bulan ini ya. ISG selama beberapa bulan ini udah terkoreksi 7% lebih ya. Nah ini cukup parah ya dibandingkan dengan kinerja di bursa-bursa Asia. Ya kita yang paling jelek kinerjanya. Ya kemudian asing juga udah net sell terus ya, mungkin sekitar 29 ya kalau nggak salah selama setahun ini. Nah kalau kita lihat memang ini ada berbagai efek ya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah kalau kita lihat dari secara global, yang kita tahu kan Trump mulai dengan kebijakannya yang lebih proteksionis ya. Proteksionis terhadap USD, terhadap perekonomian negaranya sendiri. Salah satunya dengan mengadakan perang tarif yang mengadakan tarif yang tinggi, tarif impor pada beberapa negara kayak Meksiko, Kanada, dan China. Nah, ketika kemarin diberitakan perang tarif ini, nah ya dia langsung drop tuh di awal-awal Februari itu. Jadi kemudian beritanya kan ada ditunda kemarin, sehingga itu sempat rebound. Tapi kemudian karena berbagai masalah lagi, nah ISG lanjut lagi turun tuh. Nah, dengan kebijakan Trump yang ini yang sangat ini membuat USD sangat kuat sekali ya. Ini membuat USD sangat strong sehingga orang pada berlarian, orang pada memindahkan aset mereka ke aset yang lebih safe, lebih aman gitu. Makanya mereka keluar maka terjadi outflow ya dari bursa kita, dari emerging market ke Amerika, salah satunya ke USD dan bond gitu ya. Nah, salah satu lagi juga menyebabkan harga emas tuh all time high ya. Emas tuh juga diburu karena emas adalah salah satu safe haven. Jadi salah satu aset yang aman gitu dipandang gitu. Jadi sehingga dengan skala ketidakstabilan yang ada, dengan gejolak ekonomi yang ada, nah itu membuat memang kondisi market kita kurang baik gitu ya, sehingga orang lebih asing khususnya lebih memilih untuk melarikan dananya untuk ke luar negeri ya, balik ke Amerika istilahnya. Jadi dikatakan US go home gitu ya, US dollar tuh back to home slogannya gitu. Jadi sehingga ada aliran dana sehingga membuat capital market kita ya terkoreksi seperti sekarang ini. Kemudian kita tambah lagi dengan beberapa isu lokal ya, mungkin itu nanti dibahas di itu. Oke, ini kalau dari segi global tadi udah dijelasin juga oleh Pak Johan tentang kebijakan Trump itu apa aja ya, kemudian juga tentang tentang emas juga gitu ya, pencapaian ATH pada emas gitu. Tapi seberapa besar Pak kondisi global ini terhadap pasar saham kita? Efeknya ya atau pengaruhnya ya faktor global ini? Ya, jadi emang market kita kan selalu terkoneksi ya dengan sangat rentan sekali dengan isu-isu seperti ini. Jadi karena kita juga masih mengandalkan investor asing, sehingga ketika ada isu-isu seperti ini, nah itu membuat emang kondisi market kita jadi goyah gitu. Sehingga ketika ada capital outflow keluar, maka market kita tuh otomatis akan terkoreksi cukup dalam seperti kita lihat sekarang ini. Ditambah lagi dengan berbagai faktor dari dalam negeri yang ikut membuat itu kondisi mungkin lebih parah lagi gitu. Iya. Jadi memang ternyata ada pengaruhnya juga ya faktor global ini ya Pak ya? Iya, sangat pengaruh sih. Oke. Kalau misal dari kondisi global kita sudah bahas, sekarang kita masuk ke kondisi nasional kita sendiri gitu ya. Dari sisi nasional kita ini gimana nih kondisinya Pak? Saat ini ya,
Maksudnya dengan kondisi pasar yang sedang demam tinggi ini, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Oke, karena tadi kita bahas dari segi global, sekarang dari segi nasional lain lokal kita ya itu juga kita tahu bahwa kita ini daya beli kita rendah ya, kita lagi penurunan daya beli. Jadi ekonomi kita tuh nggak bertumbuh. Jadi kalau kemarin itu kita punya PDB itu 5,03 ya, 5,03 itu di bawah dari yang sebelumnya tahun lalu itu 5,05 ya. Walaupun penurunan tipis, tapi dari data-data inflasi kemarin itu menunjukkan memang ada penurunan daya beli. Jadi inflasi kita cuma 0, sekian ya, di bawah 1% malah. Nah itu sebenarnya menunjukkan bahwa saat ini inflasi itu terjadi bukan karena demand plus inflation, tapi karena itu ya nggak ada demand yang mendorong gitu. Jadi sehingga itu membuat inflasi jadi rendah gitu. Nah kemudian ditambah lagi dengan kebijakan pemangkasan anggaran dari AN ya. Jadi beberapa pos itu dipotong anggarannya, nah otomatis pemotongan anggaran itu membuat semakin likuiditas makin kering gitu di sektor real gitu ya. Kayak kegiatan rapat-rapat di Pangkas, kemudian ATK juga, pengadaan ATK juga dipotong, kemudian biaya dinas, sponsor dan sebagainya itu juga dipotong cukup signifikan. Nah sehingga ini membuat sektornya juga nggak ada dana buat berputar gitu, karena kita tahu kayak sektor pariwisata itu kan hotel gitu ya, itu kan mengandalkan yang kayak tadi gitu, ada rapat-rapat di hotel segala macam. Nah itu juga berpengaruh ke lapangan pekerjaan, ke bisnis gitu. Nah itu yang membuat asing juga melihat seperti itu, sehingga melihat ekonomi kita mengalami mandek gitu ya, penurunan daya beli kedepannya itu juga akan mempengaruhi ke kinerja perusahaan juga. Nah sehingga membuat itu mendorong mereka untuk keluar gitu. Nah itu yang juga. Kemudian juga kemarin juga dari asing juga itu ya downgrade ya. Kita punya Indonesia, MSCI downgrade dari equal weight menjadi underweight gitu. Jadi kita di downgrade sehingga itu membuat koreksi cukup tajam kemarin sampai 2% lebih gitu. Oke, jadi memang dari segi kondisi nasionalis kita sendiri sedang banyak problem sehingga dampaknya juga terasa ya Pak ke perekonomian Indonesia gitu ya. Nah, ya betul. Terus ini kan sekarang juga yang lagi rame itu adalah Danantara ya Pak ya, ada DHE juga, ada Bullion Bank juga. Ini peran dan respon perusahaan itu seperti apa nih Pak? Sehingga ada dampaknya juga ke pasar saham kita. Ya, jadi kalau Danantara ini kan Badan Pengelola Investasi ya. Jadi kalau dulu dividen dari BUMN itu kayak dari BRI, Mandiri, BNI, kemudian Pertamina gitu ya, Telkom itu masuk ke kas negara, APBN untuk dikelola oleh negara gitu. Tapi sekarang itu dibikinlah lembaga khusus gitu, dipisahkan. Jadi yang harus masuk ke APBN, masuk ke APBN. Itu dikelola supaya tujuannya adalah supaya dana ini bisa dikelola untuk proyek-proyek strategis ke depannya, mungkin untuk hilirisasi, untuk AI, untuk teknologi, maupun dengan tujuan bisa meningkatkan perekonomian Indonesia mencapai target 8% seperti yang dicanangkan pemerintah gitu. Itu idealnya memang seperti itu gitu ya. Tapi menjadi banyak pihak ya, khususnya juga para investor ya, takutnya Danantara ini tidak aplikasi tidak seperti yang diharapkan gitu ya. Nah apalagi kita tahu dari kasus yang sudah kayak Asabi, Jiwasraya gitu ya. Nah itu kan dana itu kan karena misinvestasi ya, tata kelola yang jelek gitu, sehingga akhirnya jadi kerugian gitu ya, jadi kerugian sehingga dana itu bukannya untung malah buntung gitu, malah hilang gitu. Nah itu yang dikhawatirkan oleh banyak pihak gitu. Nah kemudian juga kemarin juga ada kebijakan DHE ya, dana hasil ekspor ya, itu juga sebenarnya itu bagus gitu. Kemarin itu tepat karena ada kebijakan itu membuat rupiah kita cukup stabil, cukup menguat kemarin, karena dengan adanya dana ini
dana yang diendapkan itu kalau dulunya cuma kita 3 bulan, sekarang dengan DAE ini dana itu di hold selama 1 tahun dengan harapan devisa kita nggak lagi keluar gitu. Nah itu sebenarnya itu cukup bagus untuk kurs rupiah kita ke depannya gitu. Nah kemudian kalau Bullion Bank, nah Bullion Bank ini kan masih produk yang baru ya, masih produk baru yaitu ada bank emas gitu. Jadi kita sebagai negara produksi emas juga. Jadi dengan adanya Bullion Bank ini kita bisa melakukan simpan pinjam di emas di bank itu gitu. Kita bisa melakukan titip emas, kemudian juga bisa pinjam emas dan sebagainya. Jadi kayak pegadaian gitu. Nah jadi itu diharapkan bisa memberikan katalis positif ke depannya gitu. Tapi kan ini masih baru ya, dan itu kita masih lihat ke depannya aplikasinya seperti apa, jalannya seperti apa. Nah ini biasanya untuk melihat hal itu berapa lama nih Pak untuk melihat aplikasinya itu berjalan dengan baik gitu? Iya mungkin kita 3-6 bulan ya kita bakal lihat ya, gitu. Apalagi kalau kayak investasi dan antara ya, itu mungkin butuh waktu long run ya. Mungkin awal-awal mungkin kelihatan semua bagus gitu, tapi kita nggak tahu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan tiba-tiba jadi bola salju atau bom waktu tiba-tiba meledak gitu kayak kasus Asabri, Jiwasraya seperti itu. Iya. Mungkin konsepnya bagus, cuman mungkin orang-orang yang di dalamnya yang perlu kita lihat ya Pak ya. Iya, nah itu yang jadi concernnya masyarakat juga kan, dari orang-orang yang di dalam, yang mengawasi dan sebagainya. Oke, nah ini tapi juga yang salah satu yang menarik juga ya Pak ya, itu adalah kita sudah mulai memasuki kuartal pertama. Nah yang biasanya nih kuartal pertama itu akan ada pembagian dividen gitu ya di bulan-bulan 4 atau bulan 5 nanti. Tapi sebelum kita membahas tentang dividen, memasuki kuartal pertama apa aja nih Pak yang perlu diperhatikan oleh investor terkait dengan laporan keuangan Q pertama? Ada nggak yang perlu diantisipasi mungkin? Ya, yang perlu diantisipasi adalah mungkin kinerja Q1 ya, laporan keuangan itu mungkin tidak sebagus yang diperkirakan, yang diprediksi gitu. Apalagi kayak contohnya kalau kita bisa melihat tiap tahun biasanya ada pembagian dividen kayak sektor tambang gitu ya, kayak ITMG, Adaro, ya PTBA ya. Tahu kemungkinan dengan harga komoditas yang lagi turun seperti sekarang ini, nah kemungkinan labanya perusahaan itu tidak setinggi tahun kemarin gitu. Sehingga otomatis laba dibagikan pun juga tidak sebesar tahun kemarin gitu. Nah ini mungkin yang teman-teman yang para dividen hunter itu mesti perhatikan gitu. Itu juga dengan kinerja perbankan ya. Perbankan kita dengan kondisi ekonomi sekarang, nah mungkin juga walaupun masih bertumbuh, tapi juga mungkin udah mulai terbatas gitu. Sehingga dividen BKM juga tidak akan sebanyak yang tahun sebelumnya gitu. Apalagi kemarin juga BRI baru berikan dividen interim ya. Nah sehingga nanti jika itu yang untuk bulan Mei ini mungkin juga enggak kan. Itu otomatis sudah berkurang dari dividen finalnya gitu. Oke, ini saya sudah lihat ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti kita akan bahas satu persatu, tapi untuk teman-teman semuanya yang mau nanya, boleh langsung aja ya tulis pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom pertanyaan. Nanti kita akan bahas bersama dengan Pak Johan ya. Tapi ini tadi balik lagi ke topik pembahasan dividen. Kalau mungkin tadi Pak Johan bilang, karena kondisi laporan keuangannya tidak sebaik yang diekspektasikan, maka mungkin pembagian dividennya juga nggak terlalu baik gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pembagian dividen, kira-kira sektor apa aja nih Pak yang lagi favorit buat para investor? Oke, kalau untuk dividen sih masih tetap yang jadi primadona untuk tiap tahun itu pasti tambang ya, kayak batu bara itu pasti karena dividen yieldnya gede. Kayak mungkin Adaro nggak segede yang kemarin, tapi kayak PTBA, UNTR, ITMB itu masih oke. Ya dividen yield ya. Kemudian juga sektor perbankan yang kayak masih dilirik oleh para investor semua ya. Ya walaupun emang mungkin tidak seperti yang tahun kemarin, tapi tidaknya itu masih jadi incaran primadona para investor gitu. Oke, kalau misalnya pembagian dividen dari perbankan, berarti yang menarik dari perbankan dan juga pertambangan berarti ya Pak ya, yang nanti akan ditunggu-tunggu ya.
Nah, selain itu, sektor yang menarik nih memasuki bulan Ramadan, karena ini kan sudah mau masuk bulan Ramadan ya, bulan puasa ya. Biasanya sebelum kita bahas sektornya nih Pak, saya penasaran. Biasanya kan kalau tiap bulan atau maksudnya bulan kayak Natal gitu ada ada Santa Rally, kemudian di Januari ada January Effect. Kalau mau masuk ke bulan Ramadan, apakah ada tren atau pattern tertentu yang biasanya akan terjadi Pak? Ya, karena bulan Ramadan ini kan biasanya kita bulan Maret atau April ya. Nah itu kan musim laporan keuangan, kemudian dividen. Nah emang biasa yang ramai itu emang saham-saham yang ada potensi untuk memberikan dividen. Dan kemudian juga saham-saham yang diperkirakan laporan keuangannya akan kinclong gitu. Tapi kalau kita lihat tren yang ada selama bulan Ramadan itu biasanya transaksi cenderung agak sepi gitu. Karena ya memang aktivitas agak berkurang, kemudian juga nanti juga bakal apalagi udah masuk minggu ketiga, sudah mau menjelang akhir puasa, orang udah mau sibuk mudik ya, lebaran segala macam, itu banyak hari libur. Nah itu biasa transaksi akan semakin sepi gitu. Nah biasa penurunan volume itu yang makin terasa di akhir-akhir menjelang selesai Ramadan. Oh malah makin sepi ya kalau masuk bulan Ramadan ya Pak ya? Terutama di akhir ya. Ini bulan Ramadan, pasarnya sepi, pembagian dividen juga kecil, pusing ya, makin pusing ya Pak ya? Tapi apakah tetap ada sektor yang menarik Pak di memasuki bulan Ramadan ini? Yang punya potensi ya? Ada apa? Sektor apa aja? Yang paling utama tuh kayak sektor konsumsi ya, konsumer. Jadi kayak saham kayak Unilever, Mayora, ICBP, Indofood ya, nah itu masih oke. Biasanya sektor itu cukup stabil ya. Kemudian ada lagi sektor infrastruktur kayak jalan tol, jasa marga, JSMR. Nah itu juga menarik karena nanti orang pada mudik mereka menggunakan jalan tol. Nah itu bisa diprediksi laporan keuangan nanti bakal memberikan cuan yang lebih gitu ya, memberikan income yang lebih, sehingga itu biasa ada spread harga yang cukup lumayan. Nah kemudian lagi saham yang apa ya, yang kemarin ini bergeraknya saham-saham yang kita lihat cukup itu ya, kayak consumer goods ini terbagi juga sektor kesehatan kayak Sido ya. Nah saham Sido itu juga biasanya cukup bagus gitu ya, juga secara tren juga cukup bagus karena dia itu biasanya orang kan butuh kebugaran ya, menjaga stamina saat puasa. Nah itu biasanya orang pada gencar itu jamu-jamuan seperti itu, obat-obatan gitu ya. Nah kemudian biasanya kan trennya juga itu ya, ganti mobil ya, tapi nggak tahu nih apa dengan daya beli yang turun nih bakal penjualan mobil akan meningkat atau apa nggak tahu itu. Tapi kalau biasanya ya kayak saham Astra sih juga cukup menarik sih. Oke, jadi memang ada sektor-sektor tertentu yang memang berkaitan dengan ini ya, Ramadan memang akan menjadi sektor yang menarik ya Pak ya? Iya. Oke, tapi di tengah pasar yang mungkin sedang volatile ini, ada nggak nih Pak strategi yang bisa diterapkan oleh para investor dan juga para trader biar bisa tetap mengoptimalkan peluang, meskipun banyak yang komplain peluangnya lagi tipis banget gitu, tapi at least apa yang bisa kita lakukan gitu ya strateginya untuk mengoptimalkan peluang itu? Iya. Jadi kalau kita lihat selalu ada peluang ya di market ya, walaupun kondisi seperti, cuma emang agak susah ya, agak lebih susah mencarinya. Nah tapi kalau kita lihat buat trader ya, mungkin kita bisa cari saham-saham yang udah masih uptrend ya, yang kondisinya benar-benar masih bagus uptrend, dan emang penurunannya ini hanya penurunan sementara, jadi ya tidak terpengaruh secara fundamental gitu ya. Nah itu mungkin kita bisa trading di saham seperti itu, dan itu juga mungkin jangka waktunya singkat ya, mungkin 1 hari 3 hari gitu, karena kita tahu perubahan tren itu cepat terjadi, sehingga ketika saham itu naik, dia akan cepat terkoreksi gitu, karena emang trennya lagi turun gitu, seperti itu. Jadi emang para trader harus lebih
lebih gercep ya, lebih sigap lagi dalam mengantisipasi kondisi yang ada seperti sekarang ini. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita bahas dulu boleh ya Pak ya? Boleh. Untuk teman-teman sekali lagi yang mau nanya saya ajakin, boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar. Ini juga tadi ada yang menyapa sebentar. Ini ada It's Hans. Hai Kak Lady, selamat malam juga Dr. Hans, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Darman Mariansyah. Wow, Ciledi Kojohan ini dari Go Agency Pak. Darman Mariansyah ini dari Go Agency di batch sebelumnya, batch kedua kalau nggak salah. Oh ya. Yeah. Oke, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ini ada pertanyaan dari Sang Nara. Ini nanyain, apakah kondisi market saat ini itu karena investor nggak percaya sama pengelola dan pengendali Danantara? Gimana ya menurut Pak Johan ini? Agak sensitif ya, Pak? Ya. Gak sensitif ya, tapi jurang ini ya. Tapi jurang. Iya. Tapi kalau barusan naik juga beritanya ya. Tapi emang kalau kita pakai cocologi ya, guys, cocologi aja lah ya. Jadi kalau ketika Danantara itu dirilis, diresmikan hari Senin, itu emang belum ada, hari Senin itu belum ada terlalu terjadi gejolak gitu. Kayak market bisa biasa aja. Tapi besoknya, nah itu anjlok kemarin ya, anjlok dalam. Nah, emang salah satu sebabnya mungkin karena Danantara itu ada berbagai faktornya dikatakan orang-orang gitu. Yang kedua juga karena ada downgrade dari MSCI ke Indonesia tadi dikatakan. Jadi kita di downgrade dari equal weight menjadi underweight gitu. Jadi ada penurunan, sementara China di upgrade jadi upper weight gitu. Jadi sehingga itu ada pengalihan dana yang keluar dari Indonesia ke China gitulah kurang lebih ya. Nah kebetulan emang kemarinnya Danantara dirilis, maka itu muncullah spekulasi seperti itu bahwa seolah-olah wah ini emang masyarakat market merespon negatif Danantara gitu. Jadi kurang lebih hubungan seperti itu. Oke. Ini kita mencoba menjawab dengan realita tapi juga diplomatis ya Pak ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Altrader 79. Apakah menurut Pak Johan banking di harga yang sekarang ini peluang di harga sekarang peluang karena gimana nih maksudnya ini? Karena udah terdiskon banyak atau mending stay cash? Jadi kalau kita bicara banking yang sekarang, ini kan harga yang hampir mendekati harga COVID ya. Nah, kalau kita tujuannya investasi, nah ini justru sebuah peluang gitu. Ya, selama kita percaya ekonomi kita akan mampu pulih lagi ya. Kalau kita yakin kita bisa melalui ini semua ya, kita bisa melalui Indonesia gelap ini, yang nggak gelap-gelap amat semoga ya. Nah, kalau kita percaya punya keyakinan seperti itu, ya kita saatnya kita mulai cicil beli gitu. Karena ketika market ini turun, itu selalu banyak berita-berita negatif gitu. Ketika dulu juga waktu COVID juga BRI di 3,5 itu juga ada isunya mau ke 2.000 lah, itu. Jadi orang tuh pada nunggu. Tapi karena kita terlalu lama nunggu, karena harga udah terlanjur rebound gitu. Dan hal yang sama mungkin akan terjadi seperti ini. Yang perlu kita perhatikan adalah gimana kita mengatur keuangan kita, manajemen. Jangan kita langsung masuk all in semua karena kita nggak pernah bisa memprediksi bottomnya di mana gitu. Mungkin sekarang kita lihat ini harga udah rendah sih oke, tapi bukan berarti harga sekarang ini adalah harga bottom, kita nggak tahu gitu. Tapi dengan harga sekarang sih harganya cukup bagus gitu. Itu sih. Yang penting gimana kita mengelola keuangan kita, manajemen. Oke, ini tentang bagaimana kita mengelola keuangan kita. Kalau mungkin nih Pak ada investor atau trader baru nih yang baru belajar gitu ya, terus pengen mencoba untuk investasi atau mencoba trading di tengah kondisi yang mungkin sedang bergoncang ini, ada sarannya nggak Pak? Ada tipsnya nggak untuk para investor baru atau para trader baru? Iya, pasti yang pertama kita back ke fundamental ya pasti, karena biar gimana fundamental pasti akan menentukan kesehatan sebuah perusahaan. Jadi dimanapun nanti harga ketika terdiskon nanti akan kembali ke fundamentalnya, ke harga wajarnya, harga normalnya gitu. Nah, ketika kita udah pilih saham yang bagus secara fundamental,
baru kita bisa menggunakan mulai cicil beli. Ya, kita mulai cicil beli. Bisa dengan menggunakan dollar cost averaging. Ya, jadi tiap bulan kita mulai cicil, tiap tanggal berapa, gitu. Tanggal 5 mulai cicil beli. Ya, tinggal pilihlah sahamnya apa mau dipilih gitu ya. Nah, kita bisa melakukan dollar cost averaging untuk memilih mulai menabung saham-saham yang tadi gitu. Sehingga risikonya juga akan lebih kecil, walaupun itu turun, tapi ketika kita membelinya bertahap, itu kita punya harga nggak akan terlalu ketinggian. Seperti itu. Oke, kalau misalnya indikator sendiri nih Pak, mengenai indikator atau sinyal yang sebaiknya kita pakai untuk para investor supaya bisa mengurangi resiko, itu indikator apa aja nih Pak? Ya, kalau kita lihat indikator, yang pertama pasti kita lihat indikatornya secara global ya, makro ya. Jadi kita lihat ketika mulai ada kepercayaan kembali masyarakat ya, dari para investor ke bursa kita bisa lihat dari yang pertama dari foreign ya, net foreign, buy atau sell ya. Jadi kita bisa lihat ketika foreign udah mulai masuk, ada inflow masuk, nah itu udah indikator awal bahwa mungkin bursa kita udah mulai mau membaik gitu. Nah itu pertama kali ada aliran inflow, ada dana segar yang masuk. Nah nanti kita juga bisa lihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah, mungkin dari hasil yang udah dibuat selama ini kayak makanan bergizi gratis, kemudian juga program Danantara tadi setelah 3-6 bulan berjalan. Nah itu juga menjadi indikator-indikator yang bisa kita perhatikan. Kemudian juga nanti dari laporan inflasi kita bisa lihat apakah daya beli udah mulai pulih atau belum. Nah itu kita bisa mulai menjadi indikator awal. Baru kemudian kita bisa lihat dari indikator teknikal di chart misalnya, apakah ini udah double bottom kah, ada tembus MA 520 dan sebagainya gitu. Jadi itu kita ada gunaan dua. Jadi indikator secara makro maupun indikator secara teknikal gitu. Oke, secara makro dan secara teknikal berarti yang dipakai ya Pak ya, indikatornya ya. Kalau misalnya cara supaya nggak FOMO nih Pak ya, mungkin sering sekali kita bahas gitu ya tentang FOMO ini karena memang ada kaitannya dengan psikologi juga. Nah, biasanya kalau di kondisi market yang sedang seperti ini, itu banyak orang yang parno, yang takut gitu kan. Itu gimana nih Pak, supaya nggak FOMO tapi juga nggak parno gitu? Ya, mungkin stay away dulu ya kalau menurut saya. Kalau memang masih belum bisa, masih cemas, masih deg-degan, takut nanti saya masuk kok tambah turun, tambah dalam, ya mending nggak usah masuk sama sekali gitu. Tunggu sampai benar-benar kondisi stabil, ketika lihat itu ya baru masuk gitu. Maksudnya ya nggak apa-apa telat gitu loh. Maksudnya telat pun nggak apa, karena kesempatan itu masih banyak. Jadi ketika kita lihat misalnya kita berkaca dari COVID misalnya ya, itu kan mulai reboundnya kan mungkin sekitar Agustus, September gitu. Kita masuk Desember pun itu masih belum telat misalnya gitu. Ya walaupun emang harga udah naik, tapi kan kita nggak bisa dapat harga di bawah sekali gitu ya. Tapi kan bisa kita masuk mulai dari Desember atau Januari 2021 misalnya, itu masih belum telat gitu, karena harga masih terus naik sampai 2022-2023 gitu. Jadi jangan pernah takut untuk ketinggalan gitu. Jadi kalau memang kita belum siap melihat kondisi market seperti ini ya, kita tunggu benar-benar stabil gitu. Tapi kalau enggak ya gunakan dollar cost averaging. Kita bisa cicil beli secara bertahap gitu. Oke, jadi nah ini terkait dengan bisa menyicil dengan bertahap. Ini ada pertanyaan bagus dari Al Trader nih. Kalau money management yang baik menurut Pak Johan, misal nih saat ini Al Trader ini punya dana dingin 100 juta. Sebaiknya cicil BBRI di harga sekarang bisa entry berapa kali ya Pak? Ya, jadi kalau asumsinya punya uang dingin 1 juta, apakah 100 ini mau all in di BBRI semua atau mau dibagi ke beberapa bank atau gimana gitu. Tapi kalau asumsinya misalnya ya anggaplah masa mau beli BRI 1 juta gitu. Ya mungkin kita sekarang ini kan bulan 2 ya, mungkin kita bagi selama 1 tahun lah ya, kita anggap itu. Jadi berarti ada 10 kali lagi pembelian gitu ya, berarti ada 10 kali pembelian ya dari bulan 3, 4 sampai bulan 12 itu.
Ya tinggal dibagi aja 10 juta berarti ya. Berarti bulan depan beli 10 juta, bulan berikutnya beli 10 juta. Jadi sampai selama sampai akhir tahun gitu. Jadi sampai akhir tahun dicicil beli 10 juta sampai akhirnya total 100 juta gitu. Oke, jadi lebih baik dicicil gitu ya Pak ya? Nah, dicicil tiap per bulan berarti ya? Per bulan. Oke. Ini saya juga mau nanya nih ya Pak ya, terkait dengan kondisi yang sekarang. Ini udahlah kondisinya, ekonominya seperti ini gitu ya, demam tinggi kalau kata Pak Johan. Kemudian masuk bulan Ramadan ada kemungkinan pasarnya sepi. Ini prediksinya sampai kapan Pak kayak gini nih? Iya, kalau masalah prediksi sampai kapan ya, kita nggak bisa prediksi sampai kapan ya. Karena itu yang paling susah diprediksi untuk timing the market gitu. Iya. Itu yang paling susah gitu. Ya tapi kita harapin ya mungkin sekitar setelah 1 bulan ya, mungkin 3 bulan. Ya, mungkin kita lihat kuartal kedua lah minimal. Minimal kita bakal lihat kuartal kedua, sekitar Juni, Juli, itu apakah ada perbaikan apa enggak gitu. Gimana kondisi berikutnya. Karena kita bakal lihat setelah Lebaran nanti gimana sih roda ekonomi, apakah bisa berputar dengan baik atau masih lesu gitu. Jadi minimal kita harus nunggu sampai Juni atau Juli. Juni atau Juli ya? Iya. Oke, kita harus menunggu sampai bulan Juni dan Juli. Tapi untuk support sekarang, titik support sekarang ada di angka berapa nih Pak? Iya, titik support sekarang di 6.500. Itu titik sosial. Kalau jebol itu kita lebih ke bawah lagi. Bisa 6.300 sampai 6.100. Oke. Dan ini kalau misalnya seperti ini kondisinya, kira-kira nih ya Pak ya, antara nanti bulan 6 bulan Juli itu, kalaupun ada perbaikan, kira-kira akan membaik tuh kondisi nasionalnya dulu atau kondisi globalnya dulu Pak? Gimana? Yang akan lebih mempengaruhi. Gimana? Oke. Tadi putus-putus. Oke, sekarang bisa dengar suara saya dengan jelas? Oke. Oke, jadi saya nanya, kalau kita harus menunggu sampai bulan Juni ya, Juni atau Juli ya, setelah selesai Ramadan, kalaupun kondisinya membaik, kira-kira yang akan memberikan pengaruh lebih besar itu kondisi global atau kondisi nasionalnya? Keduanya sih kalau menurut saya. Tapi yang paling pengaruh ya pasti global dulu ya. Global dulu, baru kemudian nasionalnya gitu. Oke, jadi global dulu yang perlu berbaik, merubah kondisinya menjadi baik terlebih dahulu, baru nanti akan diikuti oleh kondisi dari nasional ya. Iya, betul. Oke. Dari Pak Johan sendiri nih, ada tipsnya nggak nih Pak untuk para trader yang sekarang ini sedang berjuang di kondisi IHSG ini, ada tips apa nggak? Dari Pak Johan sendiri apa nih yang Pak Johan lakukan di kondisi yang sekarang ini? Selain pastinya berhati-hati ya. Ya, kalau saya sih fokus ke 1-2 saham aja ya. Misalnya kita emang lihat ada saham-saham yang emang trennya lagi naik walaupun saham-saham kondisi market lagi turun gitu. Jadi kayak saham kayak WiFi, saham-saham yang berbasis telekomunikasi ya, kayak data, Inet, ya Elite. Nah itu beberapa saham yang kayak DCI, kemudian FJ. Nah itu kan saham yang lagi naik ya, misalnya lagi trennya masih bagus. Kita mungkin bisa fokus ke saham-saham yang emang trennya lagi naik. Itu kalau buat trader ya, buat saya sendiri gitu. Jadi lupakan dulu kayak perbankan, mungkin dilupakan, tambang-tambang dilupakan dulu, sama PP pun mungkin juga bisa dipilih secara selektif ya. Nggak semua gitu. Jadi kita juga lihat kondisi seperti apa. Jadi saat ini emang trennya saham-saham yang lagi berbasis telekomunikasi gitu. Oke, dari teman-teman semuanya, apakah masih ada pertanyaan? Kita masih punya waktu, kalau misalnya ada yang mau nanya, dipersilakan langsung aja ya, tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar.
Karena memang dengan kondisi yang seperti ini pun kayaknya ngaruh juga ya Pak ya. Di pagi-pagi nih, kayak di morning juice, mungkin banyak orang yang awalnya lesu gitu. Nah akhir-akhir itu banyak orang yang penasaran juga gimana ya caranya untuk mengatasi kondisi yang lagi down ini, ada peluang apa gitu ya. Nah ini ada pertanyaan dari Trader 79, kenapa Tekno yang saat ini manggung ya Pak? Iya, kalau kita bilang kenapa ya, dan itu juga menjadi tanda tanya juga ya, karena memang selalu harus ada satu sektor yang menjadi penyeimbang gitu. Jadi kalau kayak dulu ketika market lagi turun-turun, itu selalu ada misalnya kayak saham sektor konsumer yang digadang-gadangkan menjadi penopang ISG. Nah kalau sekarang mungkin mulai ganti lagi nih, sekarang trennya saham tekno. Ya karena kita lihat mungkin karena perkembangan AI ya, karena kita lihat AI mulai berkembang, jadi walaupun di Indonesia belum terlalu rame, tapi mungkin kita kecipratan dari luar sana gitu ya. Sehingga orang mulai cari di sini apa sih yang berbau dengan AI, yang berbau dengan teknologi gitu. Apalagi juga kemungkinan kedepannya kan memang harusnya kan hubungan turun ya, cuma kita nggak tahu kapan. Nah dengan penurunan suku bunga ini memang yang diuntungkan memang sama yang tekno dan properti gitu. Jadi sebenarnya dua saham ini sektornya sebenarnya cukup menarik. Cuma karena memang saat ini properti juga belum terlalu manggung ya. Nah karena yang lebih diunggulkan malah teknonya yang saat ini lagi manggung. Jadi kita ya ikutin aja arus yang ada, yang lagi tekno yang lagi main ya udah kita fokus ke saham tekno aja dulu gitu. Oke, karena ini yang lagi manggung ini adalah saham atau sektor dari tekno, ya udah kita ikutin dulu aja gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Dari Pak Johan sendiri, apakah ada tambahan Pak? Tips mungkin atau strategi apa, atau mungkin masukan atau mungkin saran untuk para investor sebelum kita closing IG Live kita malam hari ini? Iya, kalau dari saya sih, ya dengan kondisi seperti ini, emang pilihan kita semakin susah ya. Nah, cuma ya mungkin teman-teman harus punya disiplin yang ketat aja. Disiplin itu yang paling susah sih. Karena ketika udah jebol, mesti cut loss, kadang-kadang kan mesti saya berikutnya sakit naik gitu. Iya Pak, soalnya ya. Iya, jadi itu yang harus kita latih ya. Saya pun juga masih latihan juga gimana bisa disiplin cut loss kadang kondisi tiba-tiba drop dalam gitu kan. Bahkan Pak Johan aja masih harus disiplin untuk cut loss ya Pak ya. Maksudnya saya pikir udah berani aja gitu untuk cut loss. Iya, berani sih, tapi ada ketika level tertentu ya kita masih sayang juga gitu, masih ya sih. Iya. Ketika jumlah udah mulai gede, sayang juga gitu ya. Masih mencari-cari gimana ya, mungkin apa mau di hold dulu sebentar atau gimana. Nah kadang-kadang hal seperti itu sih muncul juga gitu ya, karena kita masih manusia juga kan ya, jadi kita masih ada rasa sayang itu juga masih ada gitu Pak. Tapi ini kayak rasa sayang ada rasa sayang tapi ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu ya. Bisa jadi. Oke. Ini terima kasih banyak Pak untuk waktunya malam hari ini Pak Johan membahas secara detail gitu ya tentang market outlook kita di bulan Maret ini akan seperti apa. Jadi teman-teman juga bisa siap-siap gitu ya, punya money management yang baik juga. Terima kasih juga pastinya untuk teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini di IG Live Juice You Up. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan faedah juga. Kalau mungkin tadi ada yang gabung di tengah-tengah, belum denger yang depan itu ada apa aja, nanti ini akan saya save IG Live-nya, nanti bisa langsung dilihat aja di Instagramnya Jasa Utama Capital. Tapi sekali lagi saya ngucapin terima kasih untuk Pak Johan yang sudah bergabung malam hari ini ya Pak ya. Sama-sama ya. Oke, kalau gitu akhir kata saya Lady Leo pamit, Pak Johan juga pamit. Terima kasih semuanya, selamat malam, bye-bye. Selamat malam.